Frenkie de Jong akhirnya bisa kembali merumput bersama Barcelona sejak bulan lalu setelah 6 bulan menepi akibat cedera mata kaki. Kini, sang pemain sedang bersiap menghadapi FIFA Matchday bersama timnas Belanda yang akan bersaing di UEFA Nations League. Meski sudah bisa bermain, de Jong mengakui bahwa cedera yang dialaminya tampaknya akan sulit untuk pulih 100%. Akan tetapi, ia memilih fokus untuk performanya ketimbang mengkhawatirkan cederanya. De Jong juga mengungkapkan perasaan sedih dan kecewa karena tak bisa memperkuat timnas Belanda di Euro 2024 lalu. Muncul kabar buruk dari Manchester City. Pasalnya, tensi di ruang ganti mereka meninggi antara Pep Guardiola dengan beberapa pemainnya. 4 kali kekalahan beruntun merupakan kali pertama pada era Guardiola. Ada laporan yang menyebut muncul perpecahan di ruang ganti. The Athletic melaporkan muncul ketegangan antara Pep Guardiola bersama beberapa pemain Manchester City. Namun tidak dijelaskan lebih rinci Pep Guardiola bersitegang dengan siapa saja. Karena itu, di jeda internasional ini tampaknya menjadi momen yang berharga bagi Guardiola dan pasukannya untuk berbenah. Direktur olahraga Barcelona Deco memberikan pernyataan tegas terkait masa depan Marc-Andre ter Stegen. Deco mengonfirmasi bahwa klub tidak akan mencari pengganti untuk ter Stegen di bursa transfer musim panas mendatang. Ter Stegen adalah salah satu pemain paling penting di Barcelona saat ini. Kiper asal Jerman tersebut sudah memainkan lebih dari 400 pertandingan bersama Blaugrana. Namun ia kini harus menepi cukup lama karena mengalami cedera lutut parah. Meski sempat ada spekulasi mengenai masa depan ter Stegen, Deco menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mencari kiper baru di musim depan. Estevao Willian akan melakukan perjalanan ke London pada bulan depan untuk bertemu dengan pelatih kepala Chelsea Enzo Maresca. Meskipun Estevao Willian baru akan resmi bergabung dengan The Blues pada musim panas mendatang, ia merasa pelatihnya saat ini telah mempersiapkannya dengan baik untuk menghadapi tantangan di bawah arahan Enzo Maresca. Selain itu, daya tarik untuk tinggal di London juga menjadi salah satu alasan Estevao memilih Chelsea. Pemain muda ini mengonfirmasi bahwa ia berencana bertemu dengan Maresca dan menikmati beberapa perjalanan selama kunjungannya di bulan Desember. Atletico Madrid dikabarkan tengah mengincar servis defender Las Palmas Juanma Herzog yang diproyeksikan sebagai penerus Cesar Azpilicueta. Tim besutan Diego Simeone itu sedang bersiap untuk ditinggalkan pemain asal Spanyol tersebut akhir musim mendatang saat kontraknya habis. Seperti dilansir Relvo, Atleti dikabarkan telah mengajukan tawaran untuk merekrut Herzog di musim panas lalu. Meski Las Palmas telah menolak tawaran mereka, tim besutan Diego Simeone tidak menyerah. Sementara itu, defender 20 tahun tersebut telah menorehkan 5 penampilan di La Liga pada musim ini. Real Madrid telah dilanda badai cedera ACL dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa pemain termasuk David Alaba menjadi korbannya awal tahun ini. Carlo Ancelotti saat ini hanya memiliki Antonio Rudiger sebagai pilihan utama di lini pertahanan. Baru-baru ini Marca memberikan kabar terbaru yang positif. Seperti yang disampaikan oleh media Spanyol tersebut, David Alaba hampir menyelesaikan pemulihannya dan sedang dalam tahap akhir rehabilitasi. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, pemain tersebut akan siap tampil paling cepat pada bulan Desember. Hal ini merupakan dorongan besar bagi rencana Carlo Ancelotti. Martin Zubimendi menjadi perhatian Liverpool pada musim panas ini. Nama Zubimendi memang sudah tak asing lagi di radar klub besar. Namun, The Reds percaya diri bisa melakukan pendekatan yang lebih kuat. David Ornstein dari The Athletic memberikan pembaruan singkat tentang situasi ini. Menurut laporan tersebut, Zubimendi memilih untuk melanjutkan karirnya di Spanyol bersama Real Sociedad. Meski demikian, belum ada kejelasan apakah The Reds akan mencoba kembali mendekati Zubimendi pada akhir musim atau mungkin bahkan pada bursa transfer Januari mendatang. Menurut laporan dari Super Deporte, legenda Real Madrid Ronaldo Nazario yang kini menjadi pemilik Real Valladolid tengah mempertimbangkan untuk meminjam Endrick pada bulan Januari hingga akhir musim. Sejak kedatangannya di Santiago Bernabeu, Endrick mengalami kesulitan mendapatkan menit bermain yang cukup dalam skuad asuhan Carlo Ancelotti. Hingga saat ini ia baru mencetak 1 gol di La Liga. Real Valladolid yang kini sedang berjuang menghindari degradasi di La Liga berharap kehadiran Endrick dapat memberikan dorongan bagi lini serang mereka yang tumpul.
Juventus mengincar bek murah Bayern Munchen di bursa transfer Januari untuk menjadi pengganti Gleison Bremer yang cedera panjang. Eric Dier adalah nama terkini yang dikaitkan bakal bergabung dengan Juventus. Menurut Corriere dello Sport, Dier adalah bek tengah yang bisa didapatkan dengan biaya murah. Saat ini kontrak Dier berlaku hingga musim panas 2025 di Bayern Munchen. Namun setelah hanya bermain selama 141 menit pada musim ini, Hengkang menjadi opsi yang terbaik jika ada tawaran yang sesuai. Media Italia itu memperkirakan pemain berusia 30 tahun itu bisa tersedia dengan biaya sekitar 5 juta euro. Real Madrid dilaporkan tertarik membawa pulang Rafa Marin ke klub pada bulan Januari. Padahal sang pemain baru saja dilepas ke Napoli pada bursa transfer musim panas kemarin. Menurut jurnalis Spanyol Jose Luis Sanchez, hal tersebut menimbulkan spekulasi terkait masa depannya. Di sisi lain, Madrid juga membutuhkan bek tengah baru lantaran cederanya Eder Militao. Laporan tersebut mengklaim bahwa Madrid memiliki opsi untuk membawa Rafa Marin pulang ke Spanyol. Madrid bisa membawa sang pemain dengan mahar 22 juta euro pada 2025 mendatang. Liverpool bersama 3 klub Premier League lainnya mengambil langkah untuk mendaftarkan klaim kompensasi jika Manchester City terbukti bersalah di antara 115 dakwaan pelanggaran. Sebagaimana dilaporkan oleh The Times, keempat klub tersebut telah mengambil langkah untuk secara resmi mendaftarkan kemungkinan klaim kompensasi melalui arbitrase. Laporan tersebut menambahkan bahwa jika tuduhan terhadap City terbukti, klub-klub dapat mengklaim kerugian pendapatan karena tidak memenangkan gelar liga, lolos ke Liga Champions atau kompetisi Eropa lainnya selama beberapa musim. AC Milan dikabarkan tertarik merekrut gelandang Hellas Verona Reda Belahiani untuk menambah kedalaman skuad pada bursa transfer Januari. Menurut Corriere di Verona, Rossoneri sangat tertarik untuk mendatangkan Belahiani dari Hellas Verona. Namun klub tersebut meminta setidaknya 10 juta euro untuk melepaskannya. Ini tentu berpotensi menguntungkan Verona, mengingat mereka hanya mengeluarkan 500.000 euro untuk membelinya awal tahun ini. Oleh karena itu, Milan diperkirakan akan berupaya menegosiasikan harga agar lebih terjangkau. Alphonso Davies telah membuat keputusan untuk bergabung dengan Real Madrid sebagai agen bebas pada musim panas 2025. Kesepakatan itu pada dasarnya telah dikonfirmasi dan yang tersisa hanyalah menunggu penandatanganan resmi. Kepindahan ini telah ditunggu-tunggu oleh pemain dan klub. Davies sendiri dengan jelas menyatakan niatnya untuk bergabung dengan Madrid setelah kontraknya di Bayern Munchen habis. Sementara itu, situasi pertahanan Madrid saat ini memang sedang diawasi dan klub sangat membutuhkan bala bantuan. AS Roma resmi menunjuk Claudio Ranieri sebagai suksesor Ivan Juric setelah pelatih asal Kroasia tersebut gagal mengembalikan kejayaan tim. Ranieri yang merupakan fans Giallorossi dilaporkan sudah dalam perjalanan ke ibu kota Italia. Dilansir dari Football Italia, Ranieri akan menerima kontrak sampai akhir musim 2024-2025 dan akan menerima perpanjangan kontrak musim depan jika menunjukkan performa yang menjanjikan. Pelatih asal Italia tersebut dikabarkan terbang ke Italia dari London untuk bertemu dengan Friedkin. Pertemuan tersebut tak lain untuk membahas detail kontrak sang pelatih bersama Ilupi. Arsenal belum puas dengan stok gelandang yang melimpah. The Gunners kini membidik tambahan gelandang baru. Salah satu nama yang diincar yakni gelandang asal Spanyol Martin Zubimendi. Gelandang yang kini berkostum Real Sociedad tersebut tampil gemilang bersama timnas Spanyol saat Euro 2024 lalu. Zubimendi sendiri menjadi incaran sejumlah klub besar Eropa termasuk Liverpool. Akan tetapi Liverpool gagal mendapatkan Zubimendi. Karena itu Arsenal kini mengintip peluang untuk mendapatkannya. Zubimendi masih memiliki kontrak dengan Real Sociedad hingga musim panas 2027 dengan nilai pasar di angka 60 juta euro. Timnas Prancis menjamu Israel pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League. Laga ini digelar di Stade de France Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Tampil sebagai tuan rumah, Prancis bermain dominan sepanjang babak pertama. Mereka lebih banyak menguasai bola dan dapat menciptakan beberapa peluang. Sayangnya, hingga babak pertama usai, Prancis tak bisa mencetak satupun gol. Memasuki babak kedua, dominasi Prancis masih berlanjut. Mereka bahkan mencatatkan penguasaan bola 71% berbanding 29% milik Israel. Meski begitu, tim tamu mampu menahan gempuran tuan rumah dan skor 0-0 bertahan hingga laga usai. Sementara itu, bentrok fisik sempat terjadi antara supporter Israel dan Prancis di Stade de France. Petugas keamanan kemudian membuat zona penyangga untuk memisahkan kedua sektor penonton.
Timnas Italia bertandang ke markas Belgia dalam laga lanjutan UEFA Nations League. Laga tersebut berlangsung di King Baudouin Stadium Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Sejak babak pertama dimulai, Italia terlihat lebih mendominasi jalannya laga. Pasukan Luciano Spalletti yang lebih banyak menciptakan peluang bisa unggul lebih dulu di menit 11 melalui Sandro Tonali. Skor 1-0 bertahan hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, Belgia yang tertinggal 1 gol mencoba tampil menekan. Namun kokohnya pertahanan Italia mampu menahan para pemain Belgia. Pada akhirnya, skor 1-0 untuk kemenangan Italia bertahan hingga laga berakhir. Timnas Norwegia menghadapi Slovenia pada laga lanjutan UEFA Nations League. Bermain di Stožice Stadium Jumat dini hari waktu Indonesia Barat, Norwegia unggul lebih dulu lewat gol cepat Antonio Nusa di menit 4. Slovenia berhasil mencetak gol penyeimbang melalui penalti Benjamin Sesko di menit 21. Pada menit 45, Erling Haaland membawa Norwegia kembali unggul. Antonio Nusa mencetak brace di menit 59 dan membawa tim tamu unggul 1-3. Pada akhirnya, gol Jens Peter Hauge di menit 83 memastikan kemenangan Norwegia dengan skor akhir 4-1. Timnas Inggris menghadapi Yunani dalam laga lanjutan UEFA Nations League. Digelar di Stadion Olimpiade Athena Jumat dini hari waktu Indonesia Barat, Inggris mendominasi jalannya pertandingan sejak babak pertama dimulai. Mereka bahkan bisa unggul lebih dulu di menit 7 melalui Ollie Watkins. Skor 1-0 bertahan hingga babak pertama usai. Di babak kedua, Inggris berhasil menciptakan 2 gol tambahan. Gol bunuh diri Odysseas Vlachodimos di menit 77 membawa tim tamu unggul 2-0. Di menit 83, gol Curtis Jones memastikan kemenangan timnas Inggris dengan skor akhir 3-0.